Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi dan saya dari program studi teknik elektro angkatan 24. Oke, angkatan 2024 lebih tepatnya ya. Di sini kita memiliki tugas, yaitu adalah tugas 2 dari mata kuliah kalkulus 2, yang itu adalah persamaan diferensial BPS. Nah, pada tugas kali ini terdapat 4 soal dan tentunya dengan 4 penyelesaian. So, mari kita mulai ke soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, di sini disuruh menentukan solusi dari persamaan diferensial Y turunan ketiga, 4Y turunan kedua, ditambah Y turunan pertama, dan plus 6Y. Kok turunan? Apakah ini turunan? Oke. Ini tuh merupakan salah satu dari notasi-notasi pada turunan. Kita semua banyak mengenalnya dengan kayak, apa ya, Y, aksen gitu kan, Y aksen. Nah, ini merupakan salah satu bentuk notasi turunan. Atau ya aksen kuadran gitu ya. Atau yang lainnya itu seperti apa ya? Nah, seperti ini misalkan. Y. Nah, sorry. Nah, ini juga merupakan notasi dari turunan. Sehingga ini tuh bisa juga kita tulis seperti yang pada soal di mana Y satu Romawi gitu. Nah, ini merupakan salah satu notasi-notasi dalam diferensial. Oke, selanjutnya kita di sini perlu mengingat ini terlebih dahulu. Ini merupakan notes yang perlu diingat dalam mengerjakan persamaan diferensial ini karena ini benar-benar dipakai banget hampir di seluruh soal ini. Penyelesaiannya itu harus menggunakan ini. Di mana Y pangkat N sama dengan R pangkat N. Y pangkat N plus min 1 sama dengan R pangkat N min 1. Y pangkat 1 sama dengan R dan Y sama dengan 1. Maksudnya apa sih ini? Kegunaannya buat apa? Oke, kita ambil contoh di sini adalah Y, Pak. Y turunan ketiga. Turunan ketiga ini berarti sama kayak pangkat N. Nah, N di sini merupakan ketiga ini. Sehingga R, Y di sini kita rubah jadi R dan kita jadikan pangkatnya itu sebagai pangkat ketiga untuk mewakili turunan ini. Selanjutnya min 4 R kuadrat. Y di sini sebagai R dan 2 di sini sebagai kuadratnya. So, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa satu yang ada di sini hilang. Nah, satu yang ada di sini itu tuh nggak hilang sebenarnya, tapi dia menjadi satu. Y di sini menjadi satu. Sehingga 6 kali satu sama dengan 6. Oke, kita perlu untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita perlu mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari akar-akarnya terlebih dahulu, kita menggunakan salah satu metode yang cukup terkenal, yaitu adalah metode Horner. Nah, untuk itu kita perlu mencari salah satu akarnya terlebih dahulu. Di sini kita ambil yang 6 ini. Nah, kemudian kita akan cari faktor faktorialnya. Di mana 6 itu tuh memungkinkan untuk kayak 1 dikali 6 dan 2 dikali 3. 6 dimungkinkan didapatkan dengan perkalian 1 dikalikan 6 dengan 2 dikalikan dengan 3. Sehingga pada R1 ini bisa menjadi plus minus 2 maupun plus minus 3, plus minus 1, plus minus 6, dan seterusnya. Nah, kebetulan pada R1 ini kita menggunakan 2. Di mana 2 di sini akan kita substitusikan dan hasilnya sesuai. 0 sama dengan 0. Oke? Nah, bagaimana jika hasilnya tidak sesuai 0 jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka itu bukan akarnya. Yang perlu diingat adalah seperti itu. Jika itu hasilnya tidak sama dengan 0, maka itu bukan akarnya dan coba untuk mencari akar-akar lainnya. Kayak misalkan seandainya 2 plus 2 ini bukanlah sama dengan 0, kita akan mencoba minus 2 atau plus 3 atau minus 3 atau seterusnya gitulah. Nah, setelah kita mendapatkan R1 ini, mari kita masuk ke pembagian Horner. Oke. Nah, pembagian Horner. Koefisien. Nah, kalian pasti bingung kan, ini koefisien tuh dapat dari mana, ini dapat dari mana. Tadi pada soal kalian melihat R pangkat 3. R pangkat 3. R di sini
tentu saja memiliki satu koefisien. Nah, 1 di sini sebagai koefisien. Sebagai koefisien. Nah, seperti itulah ya. Astaga. Ya, seperti itulah. Nah, selanjutnya tuh kita juga punya min 4 tadi. Min 4 pangkat Y. Y pangkat 2 ya. Tepatnya pangkat 2. Nah, di sini min 4 di sini merupakan koefisien. Terus kita punya Y juga tadi, Y, sehingga Y itu 1 di sininya, dan 1 di sini sebagai koefisien, serta 6 di sini yang merupakan konstanta kita jadikan koefisien itu. Nah, terus di sini adalah R sama dengan 2. Nah, inilah yang disebut dengan pembagiannya, yang kita semua nanti-nantikan. Baiklah, ini terdapat kesalahan penulisan di mana seharusnya ini tuh seperti ini. Mohon maaf ya, ini terjadi kesalahan penulisan, yang mana seharusnya ini tuh seperti ini. Oke, baik, di sini 1 akan turun terlebih dahulu, di mana 1 akan dikalikan dengan 2, yang kemudian 2 akan dipindahkan ke sini, sehingga min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, kemudian min 2 ini juga akan pindah lagi ke sini dan akan kalikan dan pindah ke sini menjadi min 4, sehingga 1 ditambah min 4 sama dengan min 3, min 3 kali 2 sama dengan min 6. Sehingga didapatkan, sini pasti bingung juga nih, kenapa bisa jadi R pangkat 2, kenapa nggak R pangkat 3? Jawabannya adalah karena ini sudah dibagi dan ini sudah menjadi R pangkat 2. Seandainya di sini adalah 2, maka di sini akan menjadi 2R pangkat 2. Di sini adalah 2, maka di sini akan menjadi 2R pangkat 2. Atau seandainya di sini adalah 3, maka ini akan menjadi 3R pangkat 2. Simpel R pangkat 3-nya di sini sudah hilang. Nah, sehingga kita memperoleh satu persamaan baru di mana R kuadrat min 2R min 3. Nah, kita kemudian akan mencari faktornya di mana R min 3 dan R plus 1. Pertanyaannya adalah, dari mana min 3 dan plus 1? Nah, min 3 didapatkan dari berapa kali berapa hasilnya min 3 dan berapa tambah berapa hasilnya min 2. Nah, kira-kira angka berapa aja sih yang paling mungkin? Nah, yang paling mungkin adalah min 3 dan plus 1. Oke, mari kita coba. Min 3 kalikan dengan 1. Min 3 dikali dengan 1. Maka akan memperolehkan hasil min 3. Nah, kemudian kita coba min 3 ditambah 1. Maka akan mendapatkan hasil dengan min 2. Aduh, sorry, 2. Nah, nice. Sehingga kita akan mendapatkan min 2. Apakah ini benar? Benar. Oh, jadi min 2R min 3. Oke. Sehingga R2 di sini sebagai 3 dan R3 di sini sebagai minus 1. Nah, ini biasanya kadang-kadang suka keliru nih. Ini adalah minus 1. Jangan lupa bahwa plus akan menjadi minus ketika dipindahkan luas. Di sini kita akan memasukkan ke rumusnya di mana Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X dan seterusnya. Oke, di sini kita masukkan C1E pangkat 2X ditambah dengan C2E pangkat 3X dan ditambah dengan C3E pangkat min X. Selanjutnya adalah kita akan mengerjakan soal. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2 ya guys ya. Dimana di sini tuh soalnya adalah tentukan solusi persamaan diferensial yaitu renang ketiga ditambah 3 yaitu renang kedua, min 4 yaitu renang pertama, min 12. Nah, di sini tadi kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Y pangkat N sama dengan R pangkat N. Sehingga kita substitusikan aja di sini. Y turunan ketiga berarti R pangkat 3 ditambah 3R pangkat 2 min 4R min 12. Nah, 12 di sini kita cari faktorialnya guys. Di mana faktorial yang mungkin adalah 1 kali 12, 2 kali 6, maupun 3 kali 4. Oke. Nah, di sini secara
di sini kita tuh memilih 2. Di sini kita memilih 2 untuk R yang akan kita pilih. Karena yang akan kita cari. Nah, kita substitusikan aja di sini 2. 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 min 4 kali 2 min 15 sama dengan 0. Nah, di sini kan 8 plus 12 min 8 min 12 ternyata adalah hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Sehingga ini memenuhi syaratnya. 0 harus sama dengan 0. Sehingga R ini bisa disebut sebagai R1 atau akar pertama. Nah, kemudian kita akan melakukan pembagian Horner, di mana satu akan turun ke sini, yang kemudian satu akan dikalikan 2, di mana 2-nya akan pindah ke sini, lalu 3 tambah 2 sama dengan 5, 5-nya akan kali 2, 5 akan dikalikan 2 dengan 5 kali 2 sama dengan 10 akan pindah ke sini, 10-nya ini adalah penjumlahan ya. Maaf, ini kepotong. Nah, ini min 4 tambah 10 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 0. Kemudian di sini akan menjadi R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena tadi kan itu merupakan R pangkat 3. Ketika sudah melakukan pembagian honor seperti ini akan turun menjadi R kuadrat. Nah, kita kebetulan mendapatkan plus 5 dan plus 6 di sini. Nah, kita perlu mencari akarnya. Berapa kali berapa hasilnya adalah plus 6 dan berapa kali berapa tambah berapa hasilnya plus 5. Nah, yang memungkinkan adalah R plus 2 dan R plus 3. Sehingga diperoleh R sama dengan min 2 dan R sama dengan min 3. Dan kita masukkan saja ke sini C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat min 2X ditambah C3E pangkat min 3X. Oke ya. Baiklah, selanjutnya adalah nomor 3, di mana di sini adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial Y turunan ketiga min 5Y turunan kedua ditambah 8Y turunan pertama min 4 sama dengan 0. Baiklah, di sini ada Y turunan ketiga, di sini akan menjadi R pangkat 3 min 5Y turunan kedua akan menjadi 5R pangkat min 5R pangkat 2 ditambah Y turunan pertama sama B plus 8R. Nah, di sini adalah min 4. Min 4 di sini akan tetap karena tidak ada Y-nya. Walaupun jika ada terdapat Y sama aja kayak dikalikan 1. Baik. 4 itu kan faktorial yang mungkinnya itu kan adalah didapatkan dari 1 kali 4 maupun 2 kali 2. Sehingga yang paling mungkin adalah antara plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Di sini kita akan memilih 1 terlebih dahulu. Kita memilih 1. 1 pangkat 3. Kita substitusikannya 1 yuk. Kita substitusikan 1 ke persamaan yang ini. Persamaan yang ini kita substitusikan dan dapatkan hasil 0 sama dengan 0. Sehingga R1 ini memenuhi. Sehingga R sama dengan 1 ini memenuhi. Dan ini kita bisa katakan sebagai R1. Karena ini merupakan akar pertama. Dan kemudian kita di sini akan melakukan pembagian Horner. Nah, pada pembagian Horner ini kita juga melakukan dengan cara yang biasa, di mana satunya turun, 1 kali 1, 1 kali 1, 1, pindah ke sini, min 4 kali 1, pindah ke sini, lalu 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sehingga kita memperoleh ini R kuadrat min 4R plus 4 sama dengan 0. Nah, akar dari sini itu diperoleh R-2 dan R-2. Kenapa R-2, R-2? Berapa kali berapa? Ini tuh didapatkan dari berapa kali berapa hasilnya plus 4 dan berapa kali berapa hasilnya min 4. Min 2 itu tuh jika dikalikan dengan min 2, itu sama aja kan min 2 dikali dengan min 2. Ya, adalah plus 4. Oke. Nah, jika ditambah hasilnya adalah min 4. Oleh karena itu kita dapat bahwa R2 adalah 2 dan R3 adalah 2. Sini menarik ya, bahwa R2 dan R3 itu bernilai sama atau sama dengan, nah ya.
bernilai sama. Sehingga, atau homo, 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 ya gitu. Karena ini pangkatnya bernilai sama, maka terdapat penulisan khusus atau notasi khusus untuk penyelesaian akhirnya. Oke? Nah, kita semua tahu bahwa tadi penulisan untuk penyelesaian akhir adalah Y sama C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X dan sebagainya. Nah, jika terdapat pangkat yang sama seperti ini kan pangkatnya sama. Dapat ditulis seperti ini. Nah, C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat dalam kurung E pangkat X. Karena kan E pangkat X ini sama. Pangkat X ini sama. Sehingga kita bisa ngeluarin ini semua nih. Bisa ngeluarin ini, kita bisa ngeluarin ini, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan kenapa bisa X kuadrat? Nah, ini tuh karena memang notasi penulisan seperti itu dalam pangkat. Nah, ini untuk itu dimana jika ini dilanjutkan ini bisa menjadi C4X pangkat 3 ditambah, oh dan seterusnya ya, dan seterusnya. Pokoknya dan seterusnya. Nah, itu bisa seperti ini terus, berarti C5X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga pada hasil akhir ini, kita akan peroleh C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah C3E pangkat 2X. Kebetulan 2X di sini sama. Sehingga E pangkat 2X di sini akan kita keluarin, dan E pangkat 2X yang di sini juga akan kita keluarkan. Sehingga notasi penulisannya menjadi seperti ini. Lalu ini C2 ditambah C3X, E pangkat 2X. Oke. Nah, ini adalah untuk penyelesaian atau hasil akhir dari nomor 3. Baik, selanjutnya adalah nomor 4, di mana kita disuruh menentukan solusi dari persamaan diferensial Y turunan kedua min 8Y turunan pertama plus 15Y sama dengan 0. Oke, ini kita substitusikan lagi. Y menjadi R, notasi yang di duanya ini akan menjadi angka akan menjadi pangkatnya, lalu di sini kan pangkat 1 akan menjadi pangkat 1 juga sebenarnya, tapi karena pangkat 1 bernilainya sama, itu RR juga, jadi kita nggak usah nulis ya. Terus Y di sini akan menjadi 1, di mana 15 kali 1 sama dengan 15. Nah, enaknya di sini, enaknya pada nomor 4 adalah ini merupakan yang persamaan kuadrat. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nyari kayak pembagian-pembagian Horner, metode-metode Horner dan lain-lain. Kita hanya perlu cari akarnya doang nih di sini. Di mana berapa kali berapa hasilnya plus 15 dan berapa tambah berapa hasilnya min 8. Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah R min 3 dan R min 5. Baiklah. Sehingga 3 di sini akan kita pindah ruaskan menjadi seperti ini, dan 5 min 5 akan kita pindah ruaskan menjadi seperti ini. Ketika kita pindah ruas, maka ini akan menjadi plus. Yang ya kurang lebih akan menjadi plus. Nah, sehingga notasi penulisannya akan menjadi seperti ini. C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat 5X. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.